Anak-anak, mari kita belajar lagi dengan daring bersama e-learning MTSN 1 Kota Kediri. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu supaya apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Ya. Berdoa selesai, anak-anak, kita bahas tentang reproduksi tumbuhan. Di sini kita akan membahas tentang reproduksi tumbuhan yang secara alami, yaitu reproduksi vegetatif tumbuhan secara alami. Dulu ketika kalian di SD atau MI tentunya ini pernah dibahas oleh Bapak Ibu guru kalian, yaitu tentang reproduksi vegetatif pada tumbuhan secara alami. Yang pertama yaitu spora. Reproduksi spora ini biasanya terjadi pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Tentunya kalian tahu di rumah kalian, mungkin di sekitar kamar mandi atau tempat-tempat yang lembab, ini terdapat tumbuhan lumut dan juga tumbuhan paku. Ini perkembangbiakannya adalah secara spora. Spora tumbuhan lumut dibentuk oleh generasi sporofitnya, yaitu di dalam sporangium atau kotak spora. Spora tumbuhan paku dihasilkan oleh daun fertil atau yang disebut dengan sporofil. Nah, ini. Oke. Sambil dipahami, dicermati tentang poin-poin yang ada di layar kalian. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu secara fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya dan tumbuhan menjadi individu baru. Pada umumnya, fragmentasi terjadi pada ganggang hijau yang berbentuk filamen, misalnya hydrodistin sp. Kemudian yang ketiga, anak-anak sekalian, yaitu secara tunas. Ini di SD juga sudah pernah kalau ini atau MI. Biasanya tunas muncul pada tumbuhan yang telah dewasa. Tunas ini dapat muncul dari akar, batang ataupun daun, seperti gambar yang ada di sini ini, ya. Pembentukan tunas batang misalnya terjadi pada bambu, tebu dan pisang. Tunas akar misalnya pada cemara, sukun, kesemek. Nah, ini. Tunas daun misalnya yang terjadi pada tumbuhan apa? Cocor bebek. Nah, ini. Kemudian yang keempat yaitu umbi lapis. Umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Bentuk umbi lapis menggelembung, berair dan memiliki sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Umbi lapis memiliki tunas samping atau anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun. Nah, ini. Ya. Misalnya terjadi pada apa? Bawang merah, dafodil. Kemudian selanjutnya yang kelima, anak-anak sekalian, bahwa reproduksi secara vegetatif alami yang kelima adalah umbi batang. Nah, kalian lihat gambarnya ini. Umbi batang adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Ini, jadi batang yang menggelembung di bawah tanah. Pada umbi batang terdapat mata-mata tunas yang kelak tumbuh menjadi tumbuhan baru. Umbi batang terdapat antara lain pada kentang. Nah, kalian cari kira-kira selain kentang apalagi yang perkembangbiakannya menggunakan umbi batang, ya. Ini. Nanti cari di referensi baik di e-book atau buku-buku lain, kalian bisa cari di internet. Oke. Kemudian
selanjutnya yaitu yang keenam rizom, atau ada yang dulu menyebut rizoma. Rizoma adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Pada rizom terdapat tunas, sisik-sisik daun dan antar ruas. Jika rizom terpisah dari induknya, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Jadi kalau misalnya pada jahe itu kalau kalian potong ruasnya, kamu biarkan atau kamu tanam, maka itu bisa tumbuh tunas baru. Ya, selain jahe, bambu, dahlia dan beberapa jenis rumput. Oke, kita lanjut yaitu stolon atau geragih. Stolon sering kita sebut dengan rumput-rumputan liar. Stolon merupakan batang yang menjalar di permukaan atau bawah tanah. Panjang stolon ini bisa bermeter-meter. Nah, kita lihat. Kira-kira apa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan stolon atau geragih? Coba. Jadi yang mempunyai seperti itu, tentunya kita lihat sehari-hari ada yang namanya pegagan, stroberi, nah bagus, atau juga rumput teki. Oke, kita lanjutkan sekarang reproduksi tumbuhan. Kalau tadi secara alami, maka sekarang yaitu secara buatan. Jadi kita secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif secara buatan, yang pertama adalah stek. Stek ini yang paling mudah, yaitu cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan-potongan batang atau cabang. Nah, ini gampang sekali. Biasanya kalau mau kita mengembangbiakan atau nandur tebu, kemudian ketela pohon atau singkong, itu kan cukup pohonnya kita potongi kira-kira 20 sampai 30 atau 20 cm lah ya rata-rata. Kemudian kita tancapkan di tanah. Itu berarti namanya stek. Oke. Jadi nanti dibiarkan akan tumbuh sendiri tunas-tunas yang baru. Oke. Kemudian yang kedua adalah cangkok. Mencangkok ini mungkin biasa dilakukan oleh orang tua biasanya. Tapi sebenarnya kamu sendiri bisa melakukan mencangkok ini. Yaitu cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit kambium dengan secara melingkar pada cabang batang. Jadi batang itu kamu kupas. Jadi kira-kira segini itu berapa ya? Kira-kira ya 5 cm atau berapa. Kemudian nanti setelah dilepas kulitnya dan dibersihkan kambiumnya, kemudian ditutup dengan tanah. Lalu dibungkus dengan ada pembalutnya, sabut atau plastik, diberi ini seperti yang gambar itu ya. Nah, biasanya mencangkok itu akan lebih baik kalau masih ada hujan. Jadi kalau jangan terlalu kalau pada musim yang panas, kemarau, yang sudah tidak ada hujan, biasanya akan garing. Jadi tidak akan tumbuh akar lagi. Jadi makanya biasanya kalau musim yang seperti ini panas, ya harus kita aktif menyiram dengan air supaya nanti tumbuh akar, ya gitu. Jadi dibasahi. Jadi biasanya cangkok ini kita bisa mencangkok tumbuhan yang tergolong dikotil. Jadi ada misalnya sawo bisa dicangkok, jambu. Jadi kalau misalnya mangga, jadi yang bagus supaya cepat dicangkok aja. Kemudian mengenten, yang ini mengenten, menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda. Nah, seperti gambar ini, disambung. Bahasa lainnya mengenten. Oke. Dilihat. Selanjutnya yaitu okulasi. Okulasi pada dasarnya sama dengan mengenten, tetapi tumbuhan yang ditaruh di atas hanya diambil mata tunasnya saja. Jadi mata tunas.
Jadi makanya lebih kecil kemudian ditempelkan seperti gambar ini. Jadi hanya diambil mata tunasnya kemudian ditempelkan. Biasanya terus dibungkus dengan plastik supaya nanti bisa merekam. Oke. Kemudian merunduk. Merunduk adalah menundukkan cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Jadi seperti gambar ini. Setelah perakaran kuat lalu batang dipotong dan dipisahkan dengan induknya. Akhirnya otomatis menjadi individu yang baru. Oke. Ini. Setelah kita pelajari tentang reproduksi vegetatif pada tumbuhan, apa reproduksi vegetatif? Nanti akan kita berikan umpan balik apa yang dimaksud dengan reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif tadi ada dua, yaitu ada yang alami, ada yang buatan. Sekarang kita reproduksi generatif pada tumbuhan. Kita lihat ini. Reproduksi generatif pada tumbuhan kita lihat pada mahkota bunga, bagian dari bunga itu lihat. Nah, ya. Dicermati ini semuanya. Kalian cermati. Oke. Ini SD, MI dulu. Sudah toh? Oke, otomatis nanti kalian ini diingat-ingat lagi, ini hanya kita mengungkap lagi dan ada perkembangan-perkembangan yang lain. Oke, kita lanjut. Perkembangan khusus untuk tumbuhan spermatopita melalui dua peristiwa penting, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah sampainya serbuk sari di kepala putik untuk tumbuhan gimnosperma. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibedakan menjadi berapa macam. Ya. Nanti lihat tabel ini. Dan juga pembawanya juga ada perantaranya, ada beberapa macam. Ada oleh angin, oleh air, hewan dan manusia. Nah, ini. Jadi memang beberapa tumbuhan itu tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri, harus ada bantuan seperti beberapa tumbuhan yang ada. Nanti mungkin kamu tahu di sekitar rumah kamu ada penyerbukan yang mungkin perlu kita itu membantu penyerbukannya. Ya, beberapa tumbuhan ini. Nah ini dilihat tabel ini. Reproduksi generatif pada tumbuhan yang pertama autogami. Auto itu berarti penyerbukan sendiri. Nah, asal serbuk sarinya dari satu bunga yang sama, dari satu bunga yang sama. Kemudian geitonogami, penyerbukan tetangga. Lihat gambarnya, dicermati gambarnya. Dari bunga lain dalam satu pohon. Kemudian ada alogami, penyerbukan silang. Dilihat itu. Dibedakan antara penyerbukan geitonogami dengan alogami. Coba dicermati gambarnya. Ya, dicermati. Bagaimana asal serbuk sarinya? Dari bunga pohon lain yang masih satu spesies. Jadi spesiesnya itu sama. Kemudian yang keempat ada bastar. Dilihat gambarnya bastar. Bedakan dengan alogami. Dilihat gambar atasnya. Oke, sudah tahu? Dari bunga lain yang berasal dari varietas lain. Nah, jadi bedanya lihat itu. Bunganya kan beda itu. Oke ya. Jadi kalian cermati tentang gambarnya ini. Kalau autogami seperti ini gambarnya, geitonogami seperti ini, alogami seperti ini, bastar seperti ini. Sehingga kamu dari gambar saja sudah tahu. Oke? Lanjut. Nah. Sekarang kita bahas tentang reproduksi generatif pada tumbuhan, penyerbukannya. Yang pertama oleh angin, nama lainnya adalah anemogami. Anemogami oleh angin.
Nah, ciri-cirinya tumbuhan dilihat semua, dicermati coba. Ini tumbuhan apa itu? Yang dilihat di gambar itu kira-kira. Tumbuhan jagung. Kita lihat bagaimana bunganya. Ciri-ciri penyerbukan secara anemogami adalah sebagai berikut. Yang pertama, bunga tidak berwarna cerah, biasanya hijau dan tidak terdapat kelopak bunga. Bunga tidak berbau, tidak memiliki kelenjar madu, benang sari, bertangkai panjang dan berjumbai di luar bunga. Putik melekat di tengah, serbuk sari sangat banyak, kecil. Sehingga apa? Kalau ada angin yang lewat, maka serbuk sari itu mudah akan terbang dan menuju kepada putik, sehingga terjadi penyerbukan di situ. Ya. Silakan dicari nanti bagaimana anemogami kira-kira terdapat pada tumbuhan apa saja yang kira-kira penyerbukannya secara atau dibantu oleh angin atau istilahnya anemogami. Oke, next. Yang kedua yaitu oleh air, pembantuannya atau disebut dengan hidrogami. Nah, hidrogami artinya sampainya serbuk sari ke kepala putik dengan bantuan air. Hidrogami lazim otomatis pada tumbuhan air. Hidrilla, enceng gondok, teratai, dan mungkin tumbuhan air yang lain kamu bisa cari lagi. Oke. Next. Entomogami. Entomogami adalah penyerbukan dengan perantara serangga. Jadi lihat itu ada gambarnya. Berarti apa cirinya kira-kira supaya terjadi penyerbukan atau tumbuhan yang mengalami penyerbukan secara entomogami, perantaranya serangga? Berarti tumbuhan itu harus menghasilkan madu dan serbuk sari. Lihat itu. Jadi saat menghisap madu, tubuh serangga itu kan tertempel serbuk sari. Dan jika serangga itu beralih ke tumbuhan lain, ya, menyentuh kepala putik, maka disitulah akan terjadi penyerbukan. Jadi subhanallah, Allah itu menciptakan bagaimana alam ini, keteraturan alam ini, sehingga semuanya itu ada hikmahnya. Makanya di ayat itu ada Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Oke, ya. Next. Nah, ini lihat itu. Nah, serangga ini masih lanjutannya, ya. Ciri-cirinya dipahami? Oke, sudah? Kita lanjut. Kemudian yang selanjutnya ornitogami. Ornitogami adalah penyerbukan dengan bantuan burung. Bunga yang dipolinasi atau penyerbukannya oleh burung biasanya mengandung madu dan air. Nah, itu burung apa itu? Biasanya yang itu kan namanya burung kolibri ya, kolibri itu kolibri. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu kiropterogami. Oke. Kiropterogami adalah penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Nah, biasanya mekar pada malam hari. Nah, bunganya itu mekar pada malam hari. Itu berarti penyerbukannya yang melakukan adalah kelelawar. Oke. Next. Kemudian malakogami, ini sesuai gambarnya, malakogami adalah penyerbukan yang terjadi dengan bantuan siput. Nah, berarti otomatis ini biasanya ya rumput-rumputan yang sering dibantu oleh siput. Nah, ini. Kemudian antropogami. Antropogami adalah penyerbukan yang sengaja dilakukan oleh manusia
penyerbukan pada bunga tumbuhan vanili, beberapa jenis anggrek. Jadi biasanya untuk memperoleh varietas yang baru yang bagus itu harus kita bantu penyerbukannya. Nah, biasanya untuk melakukan persilangan, ya, untuk mendapatkan varietas-varietas baru. Ini kita bantu dengan penyerbukan. Makanya sekarang muncul anggrek-anggrek yang bagus sekali, varietas baru, karena yaitu adanya persilangan. Oke? Kemudian kita lanjutkan dengan pembuahan pada gimnospermae. Dalam membahas pembuahan pada gimnosperma, diambil contoh Pinus mercusi. Lihat itu gambarnya. Oke, dicermati ya. Oke, next. Proses penyerbukannya, serbuk sari yang sampai pada tetes penyerbukan terdiri dari 2 sel, yaitu ada sel generatif dan ada sel vegetatif. Serbuk sari akan terisap masuk lewat mikrofil ke dalam ruang bakal biji atau namanya ruang serbuk. Di dalam ruang serbuk, serbuk sari kemudian tumbuh membentuk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari mulai menembus nucleus. Pembuahan yang terjadi kira-kira 1 tahun setelah penyerbukan. Selama 1 tahun tersebut, sel induk megaspora dalam nucleus melakukan meiosis menghasilkan 4 sel haploid. 1 sel haploid bertahan sebagai megaspora yang kemudian membelah berkali-kali membentuk gametofit betina yang belum dewasa, sementara 3 inti haploid sisanya berkembang menjadi 2 yang jadi 2 archegonium yang masing-masing mengandung telur. Saat itulah telur sudah siap dibuahi. Nah, itu. Oke, dicermati. Next. Oke. Organ reproduksi angiosperma adalah bunga. Bunga terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Yang berfungsi sebagai alat kelamin betina adalah apa? Putik. Oke. Itulah reproduksi pada tumbuhan, baik vegetatif ataupun generatif. Anak-anak yang saya banggakan, kita lanjutkan lagi materinya, yaitu reproduksi pada hewan. Ini ya, reproduksi pada hewan. Yang pertama, perkembangbiakan atau reproduksi secara aseksual. Aseksual berarti tidak mengalami pertemuan antara apa kira-kira? Sel kelamin jantan dan betina. Yang pertama adalah membelah diri. Pembelahan biner, yaitu pembelahan diri dari 1 sel menjadi 2 sel baru, misalnya pada protozoa. Ini. Yang kedua, fragmentasi, pemisahan sebagian sel dari 1 koloni dan selanjutnya membentuk koloni sel baru, misalnya pada volvox. Oke, dilihat itu gambarnya, dicermati. Kemudian pembentukan tunas, misalnya pada hewan hidra dan porifera, tunas dilihat itu. Kemudian ada juga dengan regenerasi, sebagian tubuh terpisah dan selanjutnya bagian tadi dapat tumbuh menjadi individu baru yang lengkap. Misalnya pada planaria. Planaria itu sejenis cacing dan bintang laut. Oke. Next.
Kemudian perkembangbiakan seksual. Pada reproduksi seksual tidak selalu terjadi pembuahan, jadi tidak selalu. Namun kadang-kadang dapat terbentuk individu baru tanpa adanya pembuahan. Sehingga reproduksi secara kawin pada hewan invertebrata dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu tanpa pembuahan, yaitu pada peristiwa parthenogenesis. Apa parthenogenesis? Di mana sel telur tanpa dibuahi dapat tumbuh menjadi individu baru. Misalnya pada lebah jantan. Nah, lihat itu. Jadi seperti itu. Oke ya? Hidra, selain berkembang biak secara aseksual, bertunas, hidra juga dapat berkembang biak secara seksual. Perkembangbiakan secara seksual dilakukan dengan pembentukan testis dan ovarium yang terdapat pada satu tubuh. Biasanya kalau di SDMI dulu namanya apa? Hermafrodit. Alat tersebut masing-masing menghasilkan spermatozoid dan ovum, bukan daun tapi dan ovum. Hasil pembuahan adalah zigot yang selanjutnya akan berkembang menjadi individu baru. Oke, next. Cacing pita, dilihat itu. Tubuh cacing pita terdiri atas segmen-segmen yang disebut dengan proglotid. Pada setiap proglotid terdapat ovarium yang menghasilkan ovum dan testis yang menghasilkan sel sperma. Bila sel telur dan sperma sudah masak, maka terjadilah pembuahan dalam proglotid. Nah, dan akan menghasilkan zigot. Nah, ini. Cacing tanah. Dalam cacing tanah terdapat beberapa segmen yang kulitnya menebal disebut dengan klitelum. Dalam segmen tersebut terdapat testis yang membentuk spermatozoid dan ovarium yang membentuk ovum. Walaupun ovum dan spermatozoid terdapat dalam satu tubuh, cacing tanah tidak pernah mengadakan pembuahan sendiri, tetapi melakukan perkawinan dengan mempertukarkan spermatozoid. Oke. Kemudian serangga. Pada beberapa jenis serangga, misalnya lebah madu, terdapat koloni yang terdiri atas ratu yang fertil, pejantan fertil, dan mati setelah kawin, dan pekerja yang mandul atau steril. Pada waktu kawin, sperma dari jantan disimpan dalam kantong sperma di induk betina. Sperma ini merupakan cadangan sperma selama ratu hidup. Nah, bila telur yang telah matang dibuahi oleh sperma, telur tersebut akan berkembang menjadi calon ratu, calon pekerja atau prajurit, sedangkan yang tidak dibuahi atau yang disebut parthenogenesis akan berkembang menjadi pejantan. Lebah pekerja dan prajurit menjadi mandul. Jadi lebah pekerja, prajurit itu mandul karena pengaruh lingkungan. Oke. Next. Vertebrata hanya dapat berkembang biak secara kawin. Hewan vertebrata. Apa hewan vertebrata? Ayo, mestinya bisa ini. Yaitu melalui peleburan antara ovum dan spermatozoid. Oke. Pembuahan pada vertebrata dapat terjadi di luar tubuh maupun di dalam tubuh. Jadi ada yang di luar tubuh, ada yang di dalam tubuh. Nah, ini pembuahannya seperti itu. Bila terjadi di luar tubuh disebut dengan fertilisasi eksternal. Misalnya pada ikan, katak. Nah, makanya kalau kalian lihat di air itu, di kolam itu biasanya kan ada telur-telur katak di situ. Itu berarti telur yang ada selaputnya itu berarti sudah
terjadi pembuahan antara bertemunya spermatozoid dan telur, sehingga nanti dibiarkan di luar, maka dalam beberapa hari maka telur itu akan menetas menjadi individu baru. Ikan juga gitu. Jadi nanti pembuahannya juga di luar atau disebut dengan fertilisasi eksternal. Oke. Perkembangbiakan pada vertebrata. Oh, maaf. Yang internal tentunya kita banyak menjumpai hewan-hewan yang perkembangbiakannya melakukan fertilisasi secara internal. Oke. Perkembangbiakan pada vertebrata dapat dibedakan atas. Yang pertama disebut dengan ovipar. Nah, ini ovipar, gambarnya sudah ada ini. Ovipar itu bertelur. Hewan yang meletakkan telur di luar tubuhnya. Jadi telurnya di luar tubuhnya. Embrio berkembang di dalam telur dan memperoleh sumber makanan dari cadangan makanan dalam telur. Misalnya ikan, burung, amfibi, dan sebagian reptil. Oke, next. Ovovivipar. Ovovivipar bertelur beranak. Ialah hewan yang menghasilkan telur dan embrio berkembang dalam telur. Pembeda dengan ovipar adalah kelompok hewan ovovivipar tidak mengeluarkan telurnya dari dalam tubuh. Jadi telurnya tidak keluar. Jadi embrio tetap tumbuh di dalam telur, tetapi tetap berada di dalam tubuh sang induk. Saat menetas dan keluar dari tubuh induknya tampak seperti melahirkan. Nah, makanya kadang-kadang ada yang ini seperti melahirkan. Padahal itu sebenarnya dia itu ada telurnya, cuma telurnya di dalam tubuh induknya. Misalnya ini terjadi pada hiu, kadal, dan beberapa hewan ular itu ya. Oke, next. Vivipar beranak. Ialah hewan yang melahirkan anaknya. Embrio berkembang di tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari induknya dengan perantara plasenta ari-ari itu ya. Misalnya manusia dan hewan menyusui lainnya. Oke. Ikan termasuk hewan yang bersifat ovipar. Ikan tidak mempunyai organ perkawinan. Pembuahan terjadi di luar tubuh, yaitu di air. Sekali bertelur, ikan mampu menghasilkan ribuan telur yang tidak dilindungi oleh cangkang. Telur yang telah dibuahi selanjutnya ada yang dibiarkan terapung-apung di dalam air, ada yang ditempatkan dalam sarang dan dijaga oleh induknya. Ada yang ditempelkan pada tanaman dalam air, serta ada pula yang disimpan di dalam rongga mulut induk betinanya. Nah, seperti kalau kita lihat di kolam taman kita di MTSN 1 Kota Kediri itu kan ada seperti itu, ikan mujair, ikan nila. Itu kalau sudah mulai bereproduksi kan seperti itu. Seakan-akan dia itu makan anaknya, tapi sebenarnya dia itu adalah melindungi anak-anaknya dari gangguan ikan-ikan yang lain. Karena ada beberapa yang ikan yang rakus, kanibal itu akan makan yang calon individu baru itu tadi. Oke. Next. Amfibi, kita lihat gambarnya. Seperti pada ikan, katak juga bertelur dengan fertilisasi eksternal. Telur yang telah dibuahi akan bergerombol di permukaan air. Setelah 6 hari telur akan menetas menghasilkan berudu atau kecebong. Berudu hidup di dalam air dan bernapas dengan insang. Setelah mengalami metamorfosis selama 1-3 bulan, ia akan berubah menjadi katak. Ya. Pada usia 1 tahun katak telah menjadi katak dewasa. Jadi inilah terjadi pada amfibi atau katak. Oke, next. Reptil. Ada yang meletakkan telur dan ada pula yang bersifat ovovivipar. Pembuahan terjadi di dalam tubuh, fertilisasi internal. Telur dilindungi oleh cangkang. Telur yang dikeluarkan ada yang disembunyikan di dalam pasir.
di dalam lumpur, ada yang dierami. Nah, kalau kita lihat di televisi itu kan ada bagaimana kita lihat kura-kura, buaya, itu kan meletakkan telurnya di dalam pasir. Kemudian dia mengerami. Ya. Pada kadal telurnya menetas di dalam tubuh. Oke. Kemudian aves. Fertilisasi internal dengan kloaka. Semua jenis burung bereproduksi dengan bertelur atau apa? Ovipar. Ada burung yang mengerami telurnya, ada yang menyimpannya dalam lubang-lubang yang ditutupi daun. Ada pula yang menyimpan telurnya di dalam pasir. Seekor burung sekali musim hanya mampu bertelur beberapa butir saja. Pada burung merpati sekali bertelur mengeluarkan ada rata-rata itu kan 2 butir telur. Nah, ada yang akan menetas menghasilkan burung jantan dan ada yang betina. Nah, itu memang Allah itu telah mengatur sedemikian rupa. Subhanallah. Oke. Mamalia yaitu hewan yang apa? Memiliki kelenjar susu. Nah, lihat ini. Oke. Dipahami? Sisa. Oke, demikian perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Semoga ini bermanfaat dan belajar kita nanti ini menjadi modal bagi kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.